Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ilahi, nomor BP 2310 1156 12007. Saya kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya di Pelambaian, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baiklah, judul dari laporan saya yaitu dampak trauma banjir terhadap kehidupan sosial dan emosional korban. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya. Hasil dari wawancara saya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, saya melakukan wawancara dengan salah satu korban banjir di Pelambaian, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yaitu kliennya yang diwawancarai itu bernama Alan Nuari. Wawancara ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai dampak trauma banjir terhadap kehidupan sosial dan emosional dialami oleh klien setelah kejadian tersebut. Saat saya wawancarai dimulai, klien tampak sedikit ragu dan berhati-hati dalam menyampaikan ceritanya. Namun setelah memberikan kesempatan untuk berbicara secara perlahan, klien mulai membuka diri dan menceritakan pengalamannya secara lebih mendalam. Seterusnya, klien itu menjelaskan bahwa kejadian banjir yang dialami itu merupakan pengalaman yang sangat menegangkan dan sulit untuk dilupakan. Ia mengatakan pada kejadian itu air datang secara tiba-tiba dengan arus yang cukup deras sehingga ia dan keluarganya tidak memiliki banyak waktu untuk bersiap, dan disitulah terjadinya banjir bandang di Pelambaian itu tersebut. Situasi tersebut membuat klien merasa panik, bingung dan takut secara bersamaan. Ia menggambarkan suasana saat itu sebagai kondisi yang penuh kepanikan, di mana setiap orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Klien juga menyampaikan bahwa melihat anggota keluarganya dalam keadaan ketakutan membuat dirinya merasa semakin tertekan secara emosional. Dalam kondisi tersebut, ia tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi ia disayangi setelah kejadian banjir berlalu. Klien menyampaikan bahwa dampak pengalaman dari emosional. Ia mengaku sering merasa cemas, terutama ketika hujan deras turun. Disitulah klien itu trauma dalam terjadinya banjir itu tersebut. Klien juga mengungkapkan bahwa dirinya sering mengalami ketakutan yang muncul secara tiba-tiba
bahkan dalam situasi yang sebenar-benarnya. Bahkan dalam melakukan wawancara itu, kalian merasa nyaman dalam menyampaikan hasil yang diwawancarai itu tersebut. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan dalam tidur karena kepikiran sering kembali mengingat kejadiannya banjir tersebut, terutama saat suasana sedang sepi di malam hari. Klien yaitu menjelaskan bahwa dirinya merasa menjadi pribadi yang berbeda. Setelah kejadian tersebut, ia merasa lebih sensitif dan mudah merasa cemas dibandingkan sebelumnya. Hal-hal kecil yang berkaitan dengan air atau cuaca dapat memicu rasa khawatirnya, karena dia udah trauma berat dalam terjadinya banjir itu tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman traumatis yang dialami masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi emosionalnya. Dari segi kehidupan sosial, klien mengaku mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ia mengatakan bahwa sebelumnya kejadian banjir, dirinya merupakan pribadi yang cukup aktif dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun, setelah kejadian tersebut, ia menjadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Karena klien juga menyampaikan bahwa dirinya menjadi lebih tertutup dan kurang nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia merasa sulit untuk kembali seperti dulu karena masih ada perasaan tidak aman dalam dirinya. Meskipun hubungan dengan teman dan tetangga tetap terjaga, namun intensitas komunikasi dan interaksi menjadi berkurang. Dalam beberapa kesempatan, klien juga merasa canggung ketika berada di lingkungan sosial, terutama dalam situasi yang melibatkan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa trauma yang dialami tidak hanya mempengaruhi kondisi emosional, tetapi juga berdampak pada kemampuan individu dalam berinteraksi secara sosial. Selain itu, klien juga mengalami perubahan dalam perilaku sehari-hari. Ia menjadi lebih waspada terhadap kondisi lingkungan, terutama berkaitan dengan cuaca. Setiap kali melihat tanda-tanda hujan, ia langsung merasa khawatir dan cenderung mempersiapkan diri secara berlebihan. Klien juga menyampaikan bahwa dirinya sering mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi saat melakukan aktivitas seperti belajar atau bekerja. Pikirannya sering terganggu oleh ingatan terhadap kejadian banjir. Hal ini membuatnya merasa kurang maksimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun klien juga menunjukkan adanya usaha untuk mengatasi kondisi yang dialaminya. Ia mengatakan bahwa dirinya mencoba untuk berbagi cerita dengan keluarganya dan orang-orang terdekat. Dengan menceritakan pengalaman dan perasaannya, ia merasa sedikit lebih lega dan tidak terlalu terbebani oleh pikirannya sendiri.
klien juga berusaha untuk perlahan-lahan untuk kembali berinteraksi dengan lingkungannya sekitar. Meskipun hal ini tidak mudah untuk dilakukan, ia menyadari bahwa dukungan dari orang lain sangat penting dalam proses pemulihan. Lokasi dan waktu di Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Waktunya jam 4 1 Mei 2026. Teknik pelaksanaan, saya melakukan observasi dan wawancara. Yang pertama yaitu saya melakukan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi klien dan lingkaran sekitarnya. Dalam kegiatan ini, observasi dilakukan di Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan tujuan untuk memahami situasi nyata yang dialami oleh korban banjir. Selama proses observasi, peneliti memperhatikan berbagai aspek seperti kondisi lingkungan tempat tinggal klien, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta perilaku klien dalam berinteraksi. Hal ini, observasi menunjukkan bahwa klien cenderung tampak lebih pendiam, kurang ekspresif, dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan, terutama ketika membahas kejadian banjir. Yang kedua, melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik utama dalam kegiatan ini yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan perasaan klien setelah mengalami banjir. Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan adanya interaksi yang lebih fleksibel antara konselor dan klien. Dalam melakukan pelaksanaannya, wawancara melakukan dengan pendekatan yang empatik dan penuh perhatian, agar klien merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan pengalamannya. Itu saya memberikan pertanyaan secara bertahap, dimulai dari pertanyaan umum hingga pertanyaan yang lebih mendalam terkait kondisi emosional dan sosial klien. Selanjutnya, hasil dari kegiatan. Hasil dari kegiatan yang saya wawancarai. Yang pertama, responnya masyarakat. Selama saya melakukan pelaksanaan kegiatan di Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masyarakat menunjukkan respon yang cukup positif terhadap kehadiran saya dalam melakukan observasi wawancara. Hal ini terlihat bersikap terbuka. Masyarakat dan menerima kedatangannya peneliti serta kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan dilakukan.
Masyarakat khususnya korban banjir di Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada awalnya terlihat cukup berhati-hati dalam cenderung tertutup dan menyampaikan pengalaman mereka. Hal ini disebabkan karena pengalaman traumatis yang mereka alami masih membekas, sehingga membutuhkan waktu pendekatan yang tepat agar merasa lebih nyaman untuk bercerita. Namun setelah melakukan pendekatan secara empatik dan komunikatif, masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Yang kedua, dampak terhadap klien. Bagi klien yang saya wawancarai, kegiatan ini memberikan dampak positif secara emosional. Klien merasa lebih lega setelah diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman dan perasaannya. Proses wawancara yang dilakukan dengan pendekatan empatik memungkinkan klien untuk mengekspresikan emosi yang selama ini dipendamnya. Selain itu, memulai penyuluhan yang diberikan, klien memperoleh pemahaman bahwa kondisi yang dialaminya merupakan hal yang wajar. Setelah mengalami peristiwa traumatis, hal ini membantu mengurangi perasaan khawatir dan memberikan rasa tenang karena klien merasa tidak sendirian dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang ketiga, dampak terhadapnya masyarakat. Bagi masyarakat secara umum, kegiatan ini memberikan dampak terbentuknya peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental setelah bencana. Masyarakat menjadi lebih memahami bahwa trauma bukan hanya sekedar perasaan takut, tetapi dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama, khususnya kepada korban yang masih mengalami dampak psikologis. Masyarakat mulai menyadari pentingnya memberikan dukungan sosial seperti mendengarkan, memberikan perhatian, dan tidak mengabaikan kondisi emosional orang lain. Selanjutnya, pembahasan dari analisis wawancara itu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 1 Mei 2026, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai dampak trauma banjir terhadap kehidupan sosial dan emosional korban. Klien menunjukkan berbagai reaksi psikologis yang mencerminkan adanya pengalaman traumatis yang masih membekas hingga saat ini. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa klien mengalami beberapa dampak utama, yaitu kecemasan berlebih, ketakutan berulang, gangguan tidur, dan perubahan perilaku, serta penurunan interaksi sosial. Pertemuan ini dapat dianalisis dan dibandingkan dengan beberapa teori psikologi yang relevan, khususnya terkait trauma dan stres pasca bencana. Analisis dampak emosional. Dari hasil wawancara, klien mengaku sering merasa cemas dan takut, terutama ketika mendengarkan suara hujan deras. Selain itu,
Kalian juga mengalami kesulitan tidur karena sering teringat kejadian banjir. Yang kedua, analisis dampaknya sosial. Kalian juga menunjukkan adanya perubahan dalam kehidupan sosial, seperti menjadi lebih tertutup, mengurangi interaksi dengan lingkungan, dan cenderung menyendiri. Lebih waspada, tapi di sini lain juga menimbulkan rasa khawatir yang lebih dan berlebihan. Dalam wawancara saya dan kalian juga menjelaskan bahwa dirinya sering merasa tidak sepenuhnya aman, bahkan ketika berada di lingkungan yang sebenarnya sudah dalam kondisi normal. Perasaan ini muncul karena adanya ketakutan bahwa kejadian serupa dapat terjadi kembali tanpa duga. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi keamanan yang dialami oleh kalian setelah mengalami trauma. Setelah ditanya mengenai dukungan ia terima dari lingkungan sekitar, kalian menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dan membantu dirinya menghadapi kondisi tersebut. Ia merasa kehadiran keluarga selalu mendengarkan dan memberikan perhatian menjadi salah satu faktor yang membuatnya mampu bertahan hingga saat ini. Namun demikian, kalian juga mengungkapkan bahwa tidak semua di sekitarnya memahami kondisi yang dirasakan. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa dirinya seharusnya sudah bisa melupakan kejadian tersebut, sehingga hal ini terkadang membuat kalian merasa kurang dipahami. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman di masyarakat mengenai dampak psikologis dari bencana. Lebih lanjut, kalian menyampaikan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya kejadian banjir. Ia ingin mendapatkan beraktivitas dengan normal, berinteraksi dengan lingkungan tanpa rasa cemas serta kehidupan sehari-hari. Namun ia juga menyadari bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan tidak dapat terjadi secara instan. Karena proses pemulihannya sedang dijalani, kalian mengaku bahwa dirinya itu berusaha untuk mengontrol pikiran negatif yang muncul. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa kondisi saat ini lebih aman meskipun perasaan takut masih terkadang muncul. Selain itu, kalian berusaha untuk tetap melakukan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk usaha untuk kembali ke kondisi normal. Kalian juga menyampaikan harapan agar ke depan terdapat lebih banyak perhatian terhadap kondisi psikologis korban bencana. Ia berharap adanya kegiatan seperti pendampingan konseling atau penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi trauma yang dialaminya. Di akhir dalam wawancara ini menyampaikan bahwa meskipun pengalaman tersebut sangat berat, ia merasa mengambil pelajaran dan kejadian yang dialaminya, merasa bahwa pengalaman tersebut membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih mengalir kehidupan. Dari perubahan cara pandang ini membuat kalian menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ia mengaku sering memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan, terutama yang terkait dengan bencana. Meskipun di satu sisi hal ini membawa lebih siap, namun di sisi ini juga menimbulkan rasa khawatir yang tidak jangan berlebihan. Kalian juga menyampaikan bahwa hingga saat ini ia masih dalam proses untuk membangun kembali rasa aman dalam dirinya. Ia mengungkapkan rasa aman yang sebelumnya ia rasakan ini tidak lagi sama karena pengalaman banjir telah meningkatkan kesan yang cukup mendalam. Meskipun lingkungan sekitar sudah mulai kembali normal, perasaan tersebut belum sepenuhnya hilang. Inilah gambar dari dampak trauma banjir terhadap kehidupan sosial dan emosional.